Halo itu people, balik lagi bersama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, sip. Jadi pada video kali ini, gue itu sebenarnya mau jualan, bukan jualan quick shifter maupun launch control, tapi jualan alat yang bakalan bantu kalian untuk bersihin injektor. Kenapa gue harus jualan barang ini? Karena hasil dari penjualan barang ini bakalan gue gunakan untuk lanjutin project dari quick shifter dan launch control gue. Karena bisa kalian tahu kan, quick shifter dan launch control itu biaya pembuatannya itu nggak sedikit. Jadi gue perlu modal yang cukup banyak dan akhirnya gue ciptakan barang ini. Nah, jadi sebenarnya alat ini tuh apa sih? Kok bisa bantu orang untuk bersihin injektor? Sebenarnya simple. Jadi, kalau misalnya kalian pernah lihat orang yang bersihin injektor atau mungkin kalian sendiri bersihin injektor pakai arus aki yang langsung dicolokin ke injektornya biar injektor itu bisa kebuka dan bisa disemprotin injektor cleaner. Sebenarnya alat ini tuh sama kayak fungsinya tangan kalian yang masukin arus ke dalam injektornya. Tapi ini di sini dikontrol menggunakan modul. Jadi si injektor itu nggak bakalan kelamaan ngebukanya. Karena kalau kelamaan injektornya itu bisa rusak, terbakar. Nah, di alat ini ada beberapa konektor dan juga skun. Nah, di sini ada konektor baterai 9 volt yang warna biru ini. Itu fungsinya adalah untuk masukin arus 9 volt untuk nyalain modulnya ini. Dan baterai 9 volt ini waktu kalian beli modulnya itu nggak termasuk ya. Jadi kalian cuma dapat kayak gini aja. Nah, di sini ada skun juga yang bentuk kiring ini. Yang merah ini adalah untuk dipasang ke kutub positif baterai, sedangkan yang hitam di sini itu dipasang ke kutub negatif baterai atau aki 12 volt. Nah, kenapa kok pakai 9 volt terus juga ada aki 12 volt lagi? Karena biar aman. Jadi di sini si modul itu nggak ngeganggu arus yang masuk ke injektornya, dan juga arus yang di injektor nggak bakal ganggu arus yang ada di modul. Dan konektornya di sini, konektor ini adalah konektor yang bakal dipasang ke injektornya. Contohnya kayak gini, ini adalah injektor punya Vario 150. Jadi nanti dia tinggal dipasang kayak gini aja. Jadi dia bakal ngasih arus ke injektornya tanpa harus kita nyambung-nyambung lagi kabelnya atau pakai jepitan buaya ataupun apapun itu. Pokoknya ini tinggal dicolok aja, lebih praktis. Dan untuk colokan ini, konektornya itu ada dua tipe. Ini adalah tipe untuk motor Honda dan juga motor Yamaha yang tipe baru. Nanti di penjualannya bakalan ada dua tipe, yaitu untuk yang soket Honda gini dan juga punya Yamaha tipe baru, dan juga ada satu lagi untuk Yamaha yang tipe lama, dia soketnya lebih kecil. Nanti di penjualannya juga disertain gambarnya. Yang jelas kalian jangan salah beli karena injektor itu soketnya ada yang beda. Kalian lihat aja bentuk soket motor kalian, pastikan sama dengan soket ini gitu. Nah, sekarang untuk harga. Sebenarnya harga dari barang-barang ini itu nggak lebih dari 120.000. Jadi modalnya itu gue sebutin aja nih. Ini tuh 92.000 gue beli, dan sama ongkir itu 100 ribuan. Gue beli di Bukalapak, dan kabel-kabelnya sama soketnya itu sekitar 20.000. Jadi 120.000. Gue itu sebenarnya mau jual dengan harga 140.000. Jadi satu barang itu gue ngambil untung 20.000. Dan buat kalian yang keberatan dengan harganya dan harga yang 140.000 ini, kalian bisa komen dulu di bawah. Nanti bakalan gue pikirin lagi harga yang pas itu berapa. Tapi untuk harga pertama gue bakalan jual 140.000. Kalau misalnya harganya kurang, ya gue tambah lagi 180.000. Biar gue cuman jual 100 barang ini, terus gue langsung lanjutin project quick shifter dan launch control.
Buat kalian yang mau beli, kalian bisa langsung cek link di bawah ini, ada di deskripsi ataupun di komen bakalan gue masukin link buat beli si alat pembersih injektor ini. Jadi di linknya itu ada dua, ada tipe soket seperti ini dan ada tipe satu lagi untuk soket Yamaha yang tipe lama. Dan sekarang gue mau nunjukin beberapa barang tambahan yang bakalan gue gunakan untuk bersihin injektor. Ya, jadi di sini ada aki. Terus di sini juga ada karburator cleaner yang kepalanya itu bentuknya kayak gini, bisa dipasangin selang di sininya. Terus di sini gue juga pakai selang. Ya, ini selangnya. Dan pasangnya tuh gue biasanya kayak gini di injektornya. Kalian mau pasang di rumah injektornya pun bisa. Jadi injektor kan biasanya ada rumahnya, terus ada nepal buat selangnya, kalian pasangin di situ bisa. Mau dipasang di injektornya di sini langsung pun bisa. Dan selang ini biasanya gue pakai selang bensin yang tebel, yang bahannya tebel. Kalian bisa cari di bengkel. Terus jangan lupa dipasangin klem kayak gini di kedua ujungnya biar nggak lepas waktu ada tekanan. Jadi nanti si ujungnya ini dimasukin ke sini gitu. Ini sebenarnya si plastik ini tuh kepala botol ini yang gue lepas nih. Nah, setelah selang ini kalian juga perlu botol. Jadi botol ini nanti buat nampung si cairan pembersih injektornya biar nggak kemana-mana. Biasanya gue pasang kayak gitu tuh. Jadi botol tutupnya gue lubangin, terus nanti semprotannya tuh kalian bisa lihat di sini hasilnya masih bagus apa enggak. Nah, jadi setelah barang-barang yang gue sebutin, sekarang gue bakalan rakit barangnya dan langsung gue coba di motor gue yang Beat, yang mana injektornya itu udah lama banget nggak gue bersihin. Oke, jadi ini motor Beatnya yang mau dibersihin injektornya, dan sekarang mau dicoba nyalain dulu. Ya, mati lagi motornya. Coba nyalain lagi deh. Ya, jadi ini motornya mati-mati terus. Berarti ada yang nggak beres sama sistem penginjeksiannya. Sekarang mari dibongkar aja langsung. Ya, jadi ini injektornya udah dibuka. Kayak gini penampakannya. Karet yang ada di sini udah gue copot. Dan ini alat yang buat bersihinnya tadi. Terus ini aki motornya juga gue buka buat masang alat ini nanti. Skonnya dipasang kaki biar dia bisa nyala. Jadi sekarang langsung aja kita pasang kabel yang warna merah ini. Di sini dipasang ke positif baterai atau aki. Sedangkan yang hitam kita pasang ke kutub negatif dari akinya. Ya, setelah kedua skun itu dipasang, sekarang kita colokin kabel dari modul yang ada soket injektornya ini, kita pasang di injektornya. Ya, terus ambil botol yang tutupnya udah dilubangin buat tempat si injektor ini. Udah kayak gitu. Nah, kalau misalnya soket ini udah dipasang, ambil selang yang tadi, selang buat ngubungin si pembersih injektornya ke injektor ini, terus kita pasang. Nah, jadi ini setupnya udah selesai. Sekarang kita ambil baterai 9 volt. Di sini kan nggak ada saklar, jadi cukup pasang sebelah aja kayak gini. Nanti kalau misalnya kita mau nyalain, baru kita tempelin yang kutub bagian positifnya ke sini. Jadi kalau gini
dia nyala, dilepas dia mati. Jadi kayak gitu caranya. Sekarang pembersih injektornya udah siap. Yang perlu kita lakukan itu pertama-tama kita nyalain dulu bagian sini. Kita nyalain. Habis itu baru kita tekan si pembersih injektornya, botolnya ini. Dan ini harus ada di bagian atas biar dia ngalir ke bawah. Jadi langsung aja dimulai. 1, 2, 3. Nah, terus ini langsung kita pencet. Ya. Bisa dilihat di dalam botol injektornya sedang bekerja. Oh iya, kalau misalnya kalian mau bersihin injektornya lebih cepat dengan menambah volume injektor cleaner lebih banyak masuk ke injektornya, kalian bisa pencet tombol yang tengah ini 1 kali sampai 00 ini kedip. Terus kita lihat di sini ada lampu yang nyala apa enggak. Kalau misalnya nggak ada nyala, kita pencet 1 kali lagi. Terus kita pencet 1 kali lagi sampai dia pindah ke sini lagi. Nah, di sini kan sekarang udah nyala lampunya nih. Kalian bisa lihat di sini. Di dalam ini ada lampu warna merah nyala. Di sini nggak terlalu kelihatan. Di bagian sini. Nah, kalau misalnya lampu merah ini nyala, kalian pencet yang tengah lagi sampai kedip-kedipnya pindah ke sini. Terus ini kita rubah angkanya jadi 0,2. Nah, ini bakalan membuat si volume injektor cleanernya lebih banyak mengalir ke injektor. Seperti itu. Oke, itu people, jadi ini motornya udah kelar dibersihin injektornya. Dan tadi juga udah sempat gue cuci motornya. Sekarang waktunya kita tes lagi, nyalain apakah hasilnya berbeda atau masih sama. Ya, suara motornya jadi lebih halus, nggak berebet lagi. Dan sekarang idle-nya itu udah bisa bertahan, nggak mati-matian kayak tadi. Dan juga throttle-nya itu kalau gua sentak sekarang nggak ngorok lagi. Coba kita tes. Oke, berarti hasilnya udah bagus. Motornya sekarang udah nggak berebet lagi. Berarti videonya udah selesai sampai sini aja. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga kalian bisa dapat ilmunya. Dan juga jangan lupa beli barangnya. Thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe. Bye.